Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, bertemu lagi dengan saya Ayu Muhammadul Muslimah. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu mari kita tonton sama-sama video berikut ini ya. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah Sari Segar. Di toko buah tersebut, Bu Anis membeli 2 kg apel Fuji, 1 kg jeruk santang, dan 3 kg mangga harum manis dengan harga Rp126.500. Kemudian, Bu Ayu membeli 2 kg apel Fuji, 2 kg jeruk santang, dan 1 kg mangga harum manis dengan harga Rp116.000. Sementara itu, Bu Nisa membeli 2 kg apel Fuji, 3 kg jeruk santang, dan 2 kg mangga harum manis dengan harga Rp144.500. Jika Bu Sani pergi ke toko buah yang sama dan membeli 3 kg apel Fuji dan 1 kg jeruk santang, maka Bu Sani harus membayar dengan harga berapa rupiah? Nah, setelah melihat video tadi, berapa sih biaya yang dikeluarkan Ibu Sani untuk membeli buah-buahan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka dari itu kita akan membahas yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berikut adalah bentuk umumnya, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, dari judulnya sistem persamaan linear 3 variabel, maka sesuai namanya di sini terdapat 3 variabel. Apa saja? Yaitu variabel X, Y, dan Z. Nah, kemudian untuk A, B, C, dan D di sini merupakan bilangan real. Kemudian untuk A, B, dan C pada sistem persamaan ini tidak boleh ketiga-tiganya 0. Nah, kemudian yang kedua adalah penyelesaian SPLTV. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini dilakukan dengan cara mengubah salah satu persamaan ke dalam satu bentuk variabel yang memuat 2 variabel lainnya. Kemudian setelah itu kita substitusikan persamaan tersebut ke 2 persamaan lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini dilakukan dengan cara mengeliminasi satu persatu variabel untuk mendapatkan nilai variabel dari 2 persamaan yang berbeda. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan metode gabungan. Metode gabungan ini dengan menerapkan metode substitusi dan eliminasi pada satu penyelesaian. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, di sini ada 3 persamaan. Ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, yang pertama kita akan menggunakan metode substitusi. Nah,
kita akan mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk satu variabel yang memuat dua variabel yang lain. Misalkan di sini kita ambil salah satu persamaan, yaitu persamaan pertama. Persamaan pertama itu ada 2x plus y plus z sama dengan 4. Kita ubah dalam bentuk y. Maka di sini y sama dengan 4 dikurangi 2x dikurangi z. Anggaplah di sini adalah persamaan 4. Nah, kemudian dari persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan yang lain, yaitu persamaan 2 dan 3. Yang pertama kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Maka di sini persamaan 2-nya 3x min y plus 2z sama dengan negatif 5. Maka kita ganti y-nya dengan 4 min 2x min z. 3x dikurangi 4 min 2x min z plus 2z sama dengan negatif 5. Kemudian kita operasikan, dikurangi 4 ditambah 2x ditambah z ditambah 2z sama dengan negatif 5. Kemudian 3x ditambah 2x 5x z plus 2z 3z sama dengan negatif 5 plus 4. Maka kita dapatkan persamaannya adalah 5x plus 3z sama dengan negatif 1. Anggaplah di sini persamaan 5. Nah, kemudian kita lanjut, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 3-nya ada x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Lalu kita ganti y-nya di sini dengan persamaan 4. 4 min 2x min z plus 2z sama dengan 5. Lalu kita operasikan, 2 kali 4 8 min 4x min 2z plus 2z sama dengan 5. Kemudian x min 4x adalah min 3x min 2z plus 2z adalah 0 sama dengan 5 min 8. Maka min 3x sama dengan min 3, kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai x-nya yaitu 1. Kemudian dari sini kita bisa mencari nilai z dengan mensubstitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 5. Maka di sini persamaan 5-nya adalah 5x plus 3z sama dengan negatif 1. 5 dikali x-nya 1 ditambah 3z sama dengan negatif 1. 5 kali 1 5 ditambah 3z sama dengan negatif 1. Kemudian kita dapatkan 3z sama dengan negatif 6. Lalu z-nya sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai x dan z-nya. Nilai x-nya sama dengan 1 dan nilai z-nya sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kurang satu variabel yaitu y. Maka kita bisa mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 dan z sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan ini.
Misalkan kita substitusikan ke persamaan yang 4, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 4 min 2X min Z. Maka 4 dikurangi 2 kali X-nya 1 dikurangi Z-nya negatif 2 sama dengan 4 dikurangi 2 ditambah 2. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 4. Maka dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, di sini persamaannya tadi kan ini, persamaan 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Misalkan di sini kita akan mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Maka di sini 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian untuk yang persamaan 2 ada 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Nah, dari sini persamaannya kita bisa tambahkan untuk menghilangkan variabel Y-nya. Maka kita dapatkan 2X plus 3X adalah 5X. Kemudian ditambah Z plus 2Z sama dengan 3Z sama dengan negatif 1. Nah, misalkan di sini adalah persamaan 4. Nah, kemudian kita gunakan persamaan, misalkan persamaan 1 dan 3. Maka di sini 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian untuk yang persamaan 3 ada X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Nah, terlebih dahulu kita akan mengalikan yang persamaan pertama ini dengan 2 supaya bisa kita hilangkan untuk variabel Y-nya. Maka di sini kita kalikan 2, yang ini kalikan 1, sehingga 4X dikali 2 adalah 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kemudian yang ini tetap X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Maka di sini kita bisa langsung mengurangkan. Maka di sini variabel yang untuk Y sama yang Z itu sama-sama habis ya, karena 2Y dikurangi 2Y dan 2Z dikurangi 2Z, sehingga tersisa 4X dikurangi X, tinggal 3X sama dengan 8 dikurangi 5, 3. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan mengeliminasikan persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya adalah 3X min Y plus 2Z sama dengan negatif 5. Kemudian untuk persamaan 3-nya adalah X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Nah, untuk menghilangkan variabel Y-nya kita kalikan dengan 2 untuk yang persamaan 2. Kemudian ini kalikan 1. Sehingga kita dapatkan 6X min 2Y plus 4Z sama dengan negatif 10. Kemudian yang ini X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Maka di sini kita bisa langsung menambahkan untuk menghilangkan variabel Y-nya. Sehingga tersisa 6X plus X, 7X, 4Z ditambah 2Z
6Z sama dengan negatif 5. Nah, ini kita namakan persamaan 5. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi untuk yang variabel X pada persamaan 4 dan 5. Nah, di sini persamaan 4-nya ada 5X plus 3Z sama dengan negatif 1. Kemudian yang persamaan 5-nya ada 7X plus 6Z sama dengan negatif 5. Nah, untuk menghilangkan variabel X-nya, maka kita kalikan yang ini dengan 7, yang bawah dengan 5. Maka kita dapatkan 35X ditambah 21Z sama dengan negatif 7. Kemudian yang bawah 35X ditambah 30Z sama dengan negatif 25. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengurangi sehingga variabel X-nya habis. Kemudian sisanya adalah 21Z dikurangi 30Z negatif 9Z sama dengan negatif 7 ditambah 25, maka di sini 18, sehingga didapatkan nilai Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari nilainya kita eliminasi lagi seperti pada awal tadi. Di sini kita menggunakan misalkan persamaan 1 dan 2. Kita akan mengeliminasi nilai Z-nya. Maka di sini 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian 3X min Y plus 2Z sama dengan negatif 5. Nah, untuk menghilangkan variabel Z-nya, maka kita kalikan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 1. Sehingga kita dapatkan 4X plus 2Y plus 2Z sama dengan 8. Yang bawah 3X min Y plus 2Z sama dengan negatif 5. Nah, dari sini kita bisa menghilangkan variabel Z-nya dengan mengurangi. Sehingga sisanya di sini 4X dikurangi 3X adalah X, 2Y dikurangi min Y adalah 3Y. Sama dengan 8 ditambah 5, 13. Nah, kita anggap ini adalah persamaan 6. Nah, kemudian selanjutnya kita eliminasi nilai Z dengan menggunakan persamaan yang lain. Misalkan di sini dengan menggunakan persamaan 2 dan 3. Maka di sini 3X dikurangi Y plus 2Z sama dengan negatif 5. Kemudian yang persamaan 3-nya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5. Nah, di sini karena di sini 2Z, maka kita bisa langsung menguranginya. Sehingga kita dapatkan 3X dikurangi X, 2X min Y, min 2Y, min 3Y sama dengan min 5, min 5, min 10. Ini adalah persamaan 7. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai Y-nya. Maka kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 6 dan 7. Sehingga di sini X plus 3Y sama dengan 13. Kemudian 2X min 3Y sama dengan negatif 10. Maka untuk menghilangkan variabel X-nya kita kalikan dengan 2, yang ini dengan 1. Sehingga didapatkan 2X plus 6Y sama dengan 26. Kemudian di sini ada 2X min 3Y sama dengan negatif 10. Nah, ini dari sini kita bisa mengurangkan sehingga variabel X-nya habis. Kemudian sisa 6Y dikurangi min 3Y, 9Y sama dengan 26 dikurangi negatif 10, 36. Sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 4. Nah, dari tadi kan kita dapatkan X-nya 1,
Y-nya 4 dan Z-nya negatif 2. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya sama dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Nah, kemudian cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, yang pertama kita gunakan dahulu untuk yang metode eliminasi. Misalkan di sini kita akan mengeliminasi variabel Z-nya pada persamaan 2 dan 3. 3x min y plus 2z sama dengan negatif 5. Kemudian x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Maka di sini karena di sini 2z dan di sini 2z, tinggal kita terapkan saja. Maka sisanya adalah 2x min 3y sama dengan min 10. Anggaplah di sini persamaan 4. Kemudian kita eliminasi lagi variabel z pada persamaan 1 dan 2. Maka di sini 2x plus y plus z sama dengan 4. Kemudian 3x min y plus 2z sama dengan negatif 5. Maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kali 1. Kemudian kita dapatkan 4x plus 2y plus 2z sama dengan 8. Kemudian yang bawah 3x min y plus 2z sama dengan negatif 5. Tinggal kita kurangkan saja untuk menghilangkan variabel z-nya. Sehingga kita dapatkan 4x dikurangi 3x adalah x, kemudian 2y dikurangi min y plus 3y sama dengan 8 dikurangi min 5, 13. Ini adalah persamaan yang ke-5. Nah, kemudian dari persamaan 4 dan 5 kita bisa menghilangkan salah satu variabel. Misalkan di sini akan kita eliminasi untuk variabel y. Maka di sini 2x plus min 3y sama dengan negatif 10. Kemudian x plus 3y sama dengan 13. Kita bisa menambahkannya untuk menghilangkan variabelnya, sehingga sisanya adalah 3x sama dengan 3. Kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Nah, kemudian setelah kita dapatkan x sama dengan 1, maka kita bisa langsung menggunakan metode substitusi dengan mensubstitusi nilai x sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Misalkan di sini kita akan mensubstitusinya ke persamaan 4. Maka 2x min 3y sama dengan negatif 10. Kita substitusikan x-nya 1. Maka di sini 2 kali 1 dikurangi 3y sama dengan negatif 10. 2 dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Negatif 3y sama dengan negatif 12. Kita dapat y-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan x sama dengan 1 dan y sama dengan 4, selanjutnya kita akan mencari nilai z-nya dengan mensubstitusikan nilai x dan y-nya ke salah satu persamaan. Misalkan di sini kita masukkan ke persamaan 1. Maka 2x plus y plus z sama dengan 4. 2 kali x-nya 1 ditambah y-nya 4 ditambah z sama dengan 4. 2 ditambah 4 ditambah z sama dengan 4. 6 ditambah z sama dengan 4, kita dapatkan z-nya sama dengan negatif 2. Sehingga dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya x sama dengan 1, y-nya sama dengan 4, dan z-nya sama dengan negatif 2.
Nah, setelah kita belajar mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan 3 metode tadi, maka sekarang kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada video di awal pembelajaran tadi, yaitu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Bu Sani untuk membeli buah-buahan. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Tadi kan Pak Bu Anis, Bu Ayu, Bu Nisa, dan Bu Sani membeli buah-buahan di mana buah-buahannya adalah apel, jeruk, dan mangga. Nah, terlebih dahulu kita mengubah jenis-jenis buah-buahan tersebut ke dalam model matematika, yaitu kita misalkan X sama dengan apel, kemudian jeruknya kita misalkan Y, dan mangga kita misalkan Z. Nah, kemudian tadi pada video tersebut sudah diketahui bahwa Bu Anis membeli 2 kg apel, 1 kg jeruk, dan 3 kg mangga dengan harga Rp126.500. Kemudian Bu Ayu membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg mangga dengan harga Rp116.000. Kemudian Bu Nisa membeli 2 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg mangga seharga Rp144.500. Nah, tadi yang menjadi pertanyaannya adalah berapa harga yang harus dibayar oleh Bu Sani jika Bu Sani membeli 3 kg apel dan 1 kg jeruk. Nah, sekarang kita bisa menggunakan salah satu metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan metode gabungan. Metode gabungan yaitu metode substitusi dan eliminasi. Nah, sekarang kita misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, sekarang misalkan kita akan menghilangkan salah satu variabel, yaitu variabel X. Pertama, kita ambil persamaan 1 dan 2 misalkan. Persamaan satunya adalah 2X plus Y plus 3Z sama dengan Rp126.500. Kemudian yang persamaan kedua, 2X plus 2Y plus Z sama dengan Rp116.000. Nah, dari sini kita bisa langsung menguranginya untuk menghilangkan variabel X-nya. Sehingga di sini sisanya adalah negatif Y ditambah 2Z sama dengan Rp10.500. Ini adalah persamaan 4. Nah, kemudian kita gunakan lagi persamaan yang lainnya. Misalkan persamaan 2 dan 3. Maka di sini 2X plus 2Y plus Z sama dengan 116.000. Kemudian 2X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan Rp144.500. Kita bisa langsung menguranginya juga, sehingga sisanya di sini adalah negatif Y dikurangi Z, sehingga hasilnya adalah negatif 28.500. Ini adalah persamaan 5. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung mengeliminasi misalkan Y ya dari persamaan 5 dan 4. Maka di sini kemudian yang persamaan 5-nya kita langsung bisa mengurangkannya, sehingga sisanya adalah 3Z sama dengan 39.000. Sehingga kita dapatkan Z-nya sama dengan Rp13.000. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikannya nilai Z ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke persamaan 5. Maka di sini negatif Y dikurangi Z sama dengan negatif 28.500. Z-nya kita ganti dengan 13.000, yaitu negatif Y dikurangi 13.000 sama dengan negatif
28.500. Negatifnya sama dengan negatif 15.500. Maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 15.500 rupiah. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan nilai Z sama nilai Y. Kita cari untuk yang nilai X. Maka kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan di sini kita akan masukkan ke persamaan yang kedua. Maka di sini 2X plus 2Y plus Z sama dengan 116.000. 2X ditambah 2, Y-nya 15,5 ditambah Z-nya 13.000 sama dengan 116.000. Maka kita operasikan 2X ditambah 31.000 ditambah 13.000 sama dengan 116.000. 2X ditambah 44.000 sama dengan 116.000. Maka 2X-nya sama dengan 72.000. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 36.000. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, sekarang kita langsung bisa mengetahui harga yang harus dibayarkan Bu Sani. Nah, Bu Sani kan tadi membeli 3 kg apel dan 1 kg jeruk. Maka di sini kita ganti X-nya dengan harga 36.000 ditambah Y-nya 15,5 sama dengan 108.000 ditambah 15.500. Maka kita harus dibayar ke Sani sebesar 123.500 rupiah. Oke, Adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.